Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zainuddin Abbas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memahami negara hukum. Yang pertama tentang konsep dasar negara hukum. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara sehingga tindakan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Berasal dari pemikiran Plato dan Aristoteles. Di Indonesia ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua tentang sejarah dan perkembangan. Sejarah negara hukum bermula di Yunani kuno yang mendapat tonggak penting lewat Magna Carta 1215 lalu. Teori kontrak sosial atau Locke-Rawls dan Trias Politica. Abad ke-19 muncul negara hukum formal. Pada abad ke-20 berkembang negara hukum material atau welfare state. Indonesia mengintegrasikan tradisi hukum Belanda dengan nilai Pancasila. Nah, yang ketiga teman-teman tentang perbedaan negara hukum formal dan material. Negara hukum formal menekankan legalitas, kepastian hukum, pembatasan peran negara. Nah, kelebihannya adalah kepastian hukum, sedangkan kelemahannya adalah kurang fokus ke keadilan sosial. Nah, sedangkan negara hukum material, negara aktif mewujudkan kesejahteraan, intervensi sosial, ekonomi untuk keadilan dan pemerataan. Indonesia cenderung mengadopsi paradigma material. Nah, yang keempat tentang karakteristik negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum sebagai kekuasaan tertinggi, semua tindakan harus tunduk pada hukum. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan sama tanpa diskriminasi di mata hukum. Yang ketiga, perlindungan HAM. Negara wajib melindungi dan memenuhi hak asasi setiap individu. Yang keempat tentang peradilan independen. Pengadilan bebas dari intervensi agar putusan objektif dan adil. Dan yang keempat tentang pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kelima teman-teman tentang prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip inti meliputi supremasi hukum, tidak ada pihak di atas hukum, persamaan di depan hukum, prosedur peradilan yang adil, perlindungan HAM, dan peradilan independen. Implementasi memerlukan lembaga peradilan, pengawasan, dan penegak hukum yang konsisten. Yang keenam tentang implementasi di Indonesia serta struktur dan lembaga. Landasan Konstitusi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, sistem ketatanegaraan menerapkan checks and balance antara Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, lembaga penegak hukum, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan KPK. Teman-teman, pada pembahasan ketujuh, permasalahan penegak hukum. Yang pertama itu korupsi. Nah, korupsi ini yang kita dengar sekarang ini sangat marak sekali, terutama di program negara sekarang yaitu MBG. Korupsi merusak wibawa hukum, menurunkan kepercayaan publik, menghambat pembangunan. Yang kedua, mafia hukum. Nah, penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan tertentu, mengganggu keadilan. Yang ketiga, ketidakadilan. Perbedaan perlakuan antara kelompok, akses bantuan hukum tidak merata. Yang keempat tentang tumpang tindih regulasi. Banyaknya peraturan yang bertabrakan menciptakan ketidakpastian hukum. Nah, yang kelima tentang rendahnya integritas aparat. Pelanggaran etik dan penyalahgunaan kewenangan mengurangi kepercayaan. Yang keenam dan yang terakhir tentang rendahnya kesadaran hukum.
Kurangnya edukasi hukum menyebabkan pelanggaran sehari-hari dan penyelesaian informasi. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh. Yang paling bermasalah adalah korupsi MBG. Teman-teman, pada pembahasan ke-8 tentang dampak dan kebutuhan reformasi, lemahnya penegak hukum menurunkan kepercayaan publik yang seperti yang kita rasakan saat ini, mengurangi kepatuhan, memicu konflik sosial, dan menghambat investasi serta pembangunan. Untuk memperbaiki kondisi, diperlukan reformasi menyeluruh yang menyasar substansi, struktur, dan budaya hukum sesuai kerangka Lawrence M. Friedman. Nah, yang terakhir teman-teman tentang upaya mewujudkan negara hukum ideal serta kesimpulannya. Upaya yang pertama adalah reformasi hukum. Nah, reformasi hukum mencakup harmonisasi regulasi, kodifikasi, eliminasi pasal multitafsir atau menghapus pasal yang tafsirnya tidak jelas begitu, dan penyederhanaan peraturan. Yang kedua tentang integrasi serta profesionalisme. Penegak kode etik, pengawasan ketat, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat. Independensi peradilan. Perkuat kebebasan yudisial dan mekanisme akuntabilitas tanpa mengurangi independensi. Yang keempat tentang budaya hukum dan teknologi. Pendidikan hukum massal, literasi konstitusi, dan proteksi data untuk efisiensi dan transparan. Dan yang terakhir tentang perlindungan HAM. Perkuat lembaga hak asasi manusia, tuntaskan kasus yang belum terselesaikan, dan juga mendiskriminasi dalam kebijakan. Nah, kesimpulannya adalah Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, namun implementasi membutuhkan reformasi berkelanjutan. Substansi, struktur, budaya agar tercapai negara hukum yang demokratis, adil, dan keberadaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.